karakter yang paling nyentrik di Bobby Dow ya. Cuman aku tuh masih penasaran sih setelah baca season 3 ya. Dia itu sebenarnya masih hidup atau enggak sih ya guys ya. Karena kan terakhir kan di last panel itu kita lihat dia ditonjok sama si Urek kan untuk shipnya itu, kapalnya itu ya. Dia masih bikin penasaran sih. Nah, di sini dia udah rilis besok, yang rilisnya tanggal 12 Maret. Dan di sini udah ada list skill-skillnya. Untuk videonya kita tonton aja dari skill si Hugo ini, introductionnya. Dia itu adalah elemen yellow ya, yellow assassin ya. Dia yellow assassin pertama untuk SSR plus ya, si Hugo ini. Dan dia fisherman, oke. Fisherman isinya tank-tank semua rata-rata ya. Nah itu, terus dia ciptain shield. Akhirnya dia nyerang AOE target ke depan ya, kayak ultinya ya, Sriracha sih. Oke, kita bakal bahas dari segi skillnya teman-teman, apakah dia wajib pull atau enggak ya. Kita bakal bahas dari pasifnya dulu. Oke, pada awal game dia bakal mencari musuh dengan attack tertinggi, di mark sebagai item luxury ya, item berharga. Dia bakal mengunci musuh tersebut dan akan selalu menargetkan ke targetnya gitu. Dan Hugo akan menjadi immune terhadap skill command dan provoke. Buat kalian yang nggak tahu ya, skill command itu kayak skillnya Endorsi Bikini ya, yang efek fascination, atau skillnya ya Sriracha yang bikin musuhnya mendekat tuh loh, musuhnya apa namanya tuh tergerak itulah, kayak terhipnotis itulah. Itu skill command teman-teman. Terus kalau provoke itu kayak ultinya Karaka, ultinya Chilyuri ya pokoknya segala jenis provoke lah, kalian tahu. Jadi dia ini dari segi pasifnya dia mengcounter ya Sriracha banget teman-teman. Terus jika musuh yang terkena efek luxury itu mati, dia bakal nyari target baru. Sebagai tambahan, setiap kali penggunaan skill dia bakal mengeluarkan luxury shield dengan maksimum durability sebanyak N yang berlangsung selama N detik. Dan dia memberikan damage dari musuh yang di luar dari mark luxury. Ketika luxury shield aktif, damage-nya akan dinullify. Oke, damage-nya jadi 0 ya berarti ya. Jika dia memberikan damage dari jika dia menerima damage dari musuh yang di mark sebagai luxury shield akan terserap dan durabilitasnya akan berkurang sebesar N. Oke, jadi ini mekanik pasifnya agak ribet ya teman. Tiap Hugo itu pakai skill, dia bakal ngeluarin luxury shield ya, dan luxury shield ini dipakai buat ngeblokir damage musuh selain dari target luxury ya. Jadi Hugo ngelock luxury target, terus ada musuh lain yang bukan luxury nyerang si Hugo. Nah itu damage-nya bakal dibikin 0 teman-teman, damage-nya dibikin 0, tapi luxury shield-nya menghilang ya. Ya kan? Ya kan? Bakal ternullify kan? Bukan. Jadi ketika luxury shield-nya aktif, damage-nya itu bakal hilang ya. Damage-nya bakal hilang. Musuh apapun nyerang si Hugo dalam keadaan luxury shield-nya aktif, damage-nya itu bakalan diabaikan 0 alias 0. Tapi kalau dia menerima damage dari musuh yang di mark sebagai luxury, nah luxury shield-nya itu bakal berkurang dan mengurangi decrease-nya ya. Jadi kayak gitu mekaniknya ya. Jadi dia selama ada luxury shield, dia diserang musuh selain yang target luxury, damage-nya bakal 0 yang masuk ya. Tapi kalau luxury target nyerang si Hugo, luxury shield-nya berkurang sampai habis, nah Hugo bakal jadi rentan buat diserang oleh unit lain yang bukan luxury item ya, kayak gitu. Jadi mekaniknya dia kayak pasifnya Kalavan, mekaniknya kayak pasif Kalavan. Tapi yang bisa mengurangi pasifnya itu cuman musuh yang di mark oleh luxury item. Jadi ini pasifnya menurutku OP banget teman-teman, menurutku OP banget asalkan kalian bisa ngedisable luxury targetnya di disable supaya shieldnya tetap aktif ya, shieldnya tetap aktif, dan akhirnya musuh lain nggak bisa ngedamage Hugo teman-teman. Oke, skill satunya Let's Fight.
Hugo menjadi imun terhadap status efek dan menerjang ke arah musuh dengan menggunakan Black Mandarin. Berikan damage mendorong mereka hingga ke ujung battlefield ya, ujung map, dan mencuri attack dan def hingga battle berakhir. Buff ini tidak bisa dihapus dengan buff removal. Oke. Tapi masalahnya skill limitnya di max ya, di capping dengan attack dan def caster ya. Jadi semakin tinggi attack dan def berarti semakin tinggi attack dan defnya Hugo, semakin tinggi yang bisa dicuri ya. Kemudian dia ngedash ke musuh dan memberikan siswa exploit bla bla bla, berikan attack damage, target enemy kena stun dan musuh lain kena knockback. Oke, lumayan cuci, pro kontrolnya lumayan. Attack dan def pencurian efek hanya diaplikasikan kepada enemy. Kayaknya ini satu musuh ya, cuma saya satu musuh doang. Dan jika target berubah, efek yang sedang berlangsung akan dihapus. Oke, jadi kalau misalnya luxury itemnya itu targetnya berubah, berarti reset lagi guys untuk buffnya, reset lagi. Nanti kalian bisa curi lagi attack defnya. Cuman masalahnya di sini ya kena cap ya guys ya, kena cap attack def casternya ya. Coba kalau misalnya nggak ada capping pasti bagus banget guys. Kalau agak ada capping dia bisa jadi DPS di defisit berapapun ya guys ya. Cuma di sini masalahnya di capping ya. Kalau misalnya dia di capping dengan caster, stat caster ya otomatis ada limitnya juga buat dia jadi DPS, ada limitnya. Dia terbatas entah sampai defisit berapa ya dia bakal relevan jadi DPS ya. Karena dia scale-nya dengan attack def dia. Oke, skill 2-nya dia nyerang musuh. Oke, nyerang musuh ke semua musuh dalam satu jalur ya. Dan attack coefficient naik untuk setiap debuff yang dimiliki oleh target. Oke, dari special move-nya Mission Black Mandarin, Hugo menjadi imun terhadap status efek dan menyalakan Black Mandarin untuk memberikan damage kepada musuh pada range sebanyak berapa kali dan mencuri attack dan def. Dan lagi-lagi kena cap ya, kena cap attack dan def. Enemies, oh ini bisa di stack guys, ini bisa di stack per end stack ya. Aku nggak tahu ini stacknya bakal berapa ya. Enemies yang terkena, musuh yang terkena dengan nya ini dia bakal kehilangan semua buff dan mencuri dan menerima efek stat buff block di buff. Wow, ini gila banget sih. Jadi musuhnya nggak bisa ngebuff ya. Ini bisa jadi counter buat unit yang dia nge-spam defense teman-teman. Kayak misalnya Urek Biru ya. Urek Biru kan dia kan nge-spam dev buff ya, yang itu sangat menyebalkan dia kalau dia nyepam dev buff jadinya makin tebel. Nah, kalau misalnya dicuri itu, kalau misalnya diblokir dev buffnya itu bakal berguna banget teman-teman. Meskipun nggak bisa ngapus barriernya, nggak bisa ngapus barriernya. Stat block di buff selama 9 detik dan damage diterima. Oh, damage diterima naik sebesar n%. Nah, target bukan. Oh gini, jadi dia bakal menerima damage decrease ya, pengurangan damage sebesar berapa persen. Oke, ini menurutku bagus banget untuk si Hugo ini ya. Overall bagus banget untuk karakternya. Apakah wajib full? Sebentar, kita lihat dulu ya dari segi utilitas dan DPS ya. Kalau dari DPS tentu saja dia punya cap teman-teman. Dia punya cap sehingga dia bakal mulai jatuh di entah berapa defisit ya, entah kelihatannya aku nggak tahu di berapa defisit ya dia bakal jatuh ya, karena ini masih awang-awang doang dan revolusinya belum muncul. Tapi yang jelas kalau kalian jadi DPS itu bisa teman, bisa banget jadi DPS. Tapi aku nggak tahu sampai berapa defisit dia masih relevan ya, pertanyaannya itu. Tapi kalau kita lihat dari utility yang dia bawa, yang dia tawarkan itu gigi banget teman-teman. Dia ada stat buff block, ini bagus banget asli, ini bagus banget. Ini di buff baru ya, stat buff block ini bagus banget teman-teman. Jadi kalau kalian
pengen ngepull si Hugo ini ya, itu karena utility-nya dia bisa ngeblok stat buff block di buff ya. Yang mana itu efek baru. Terus dia bisa ngecuri dev musuh ya, bisa ngecuri dev meskipun kena cap ya, nggak apa-apa. Kalian bisa nyuri dev musuh itu udah bagus buat ngebantu DPS kalian ya. Dan ngebantu DPS kalian tuh bagus. Terus dia tuh dari segi durabilitasnya gila banget. Dia dari segi durabilitas gila banget. Dia nggak bisa di damage oleh unit lain selain luxury target, dan dia punya damage taken makin gila ya guys ya, makin gila. Jadi dia dari segi survivability jauh lebih bagus ya, lebih bagus daripada Yasracha ya, karena dia sama-sama assassin sama Yasracha kan. Yasracha tuh juga ada damage taken sih, ada pengurangan damage, tapi dari segi survivabilitas masih bagus si Hugo. Jadi Hugo ini bisa dijadiin tank sekaligus utilitas yang sangat berguna teman-teman. Jadi utilitas yang ngeblokir buff gila banget sih ini unit, apalagi kalau dikombo sama Yirang ya, jadinya semua unit bakal kena stat buff block. Wah itu gila banget sih guys, itu gila banget. Jadi kalian harus ingat-ingat ya, kalau misalnya kalian gacha unit ini ya, gacha unit ini karena DPS nya itu menurutku kurang worth it teman kalau kalian ngincar DPS nya. Karena kalau kalian ngincar DPS nya mending kalian gacha Yasracha sekarang guys. Yasracha itu broken banget guys, asli. Dari segi damage itu dia broken banget, karena dia persentase HP tidak mandang beberapa tinggi defisit. Tapi kalau si Hugo ini jelas untuk dari DPS kalah sama Yasracha ya, jelas ya, karena dia kena cap. Tapi kalau dari segi utilitas Hugo menang daripada Yasracha. Tinggal kalian pilih mau tambahan durabilitas dan utilitas yang lebih bagus ya, ambilnya Hugo teman. Tapi kalau aku saranin buat new player ya, kalau new player menurutku kalian save aja teman, karena bentar lagi kan ada Heljo teman, ada Heljo ya, tanggal apa itu, akhir Maret ya. Nah itu lihat kitnya Heljo dulu, karena Heljo itu kan elemen purple ya. Meskipun yellow juga butuh banget sih DPS ya, karena yellow tuh DPS-nya cuma si Edan doang teman. Ya udah mungkin kayak gitu ya untuk kit reveal si Hugo ini. Aku masih belum tahu apakah bakal pull si Hugo atau enggak, karena aku rencana pengen skip satu unit untuk non-stop ya, karena aku pengen ikut non-stop teman. Eman-eman kalau non-stopnya nggak dipakai ya, karena udah punya semua max SR unit. Jadi aku kemungkinan besar akan skip Hugo dan bakal ngejar Heljo teman-teman. Yaudah sekian konten dari saya. See you next content. Bye bye.